Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda dari kelas D301. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan dari tugas pemrograman web yang diberikan oleh Pak Tamus. Di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Aulia. Berikut penjelasan videonya. Baik, saya Milda. Saya akan menjelaskan mengenai skrip coding website yang saya buat dengan teman kelompok saya. Yang pertama yaitu meta text. Di sini mendefinisikan encoding karakter sebagai UTF-8 mendukung sebagai karakter nasional. Kemudian memastikan halaman ditampilkan dengan versi rendering engine terbaru di Internet Explorer. Kemudian mengatur tampilan responsif, memastikan halaman terlihat baik di berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. Kemudian di sini ada title version title, menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Kemudian di sini ada link text, yaitu untuk menambahkan icon fashion pada halaman. Kemudian selanjutnya yaitu style set, menghubungkan file CSS eksternal untuk styling halaman dan menghubungkan library Font Awesome untuk ikon-ikon. Kemudian di sini ada style set, menghubungkan library Bootstrap untuk komponen UI, dan selanjutnya mengimpor font dari Google Font. Kemudian di sini ada body yang bagian ini berisi konten utama pada halaman web. Kemudian selanjutnya di sini ada div class top notbar, div class top icon, div class brands for Twitter. Di sini menampilkan ikon-ikon media sosial dan tombol login atau sign up bagian atas halaman. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada div class home section, yaitu navbar. Di sini menggunakan Bootstrap untuk membuat navigasi berisi logo, tautan navigasi, dan formulir pencarian. Contoh ada tampilan home, tampilan cloud, tampilan kategori, tampilan about us, tampilan kontak, dan tampilan search. Selanjutnya ada home content. Di sini menampilkan teks promosi dan gambar produk di halaman home, menampilkan berbagai bagian promosi pada website, dan menampilkan tampilan produk. Kemudian selanjutnya ada top cards, yaitu menampilkan beberapa card promosi produk di bagian atas halaman menggunakan Bootstrap, Grid System Row, dan Call MD. Di sini juga menampilkan promo-promo pada website dan menambahkan color, menambahkan foto, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada banner, menampilkan banner promosi besar dengan teks dan tombol. Contohnya seperti ini. Menampilkan banner promosi besar dan tombol serta ikon-ikon yang ada. Kemudian selanjutnya ada produk card. Di sini menampilkan daftar produk dalam bentuk card menggunakan Bootstrap Grid System. Di sini juga sama, kita menambahkan penjelasan dari produk, menampilkan harga, menampilkan keranjang. Kemudian selanjutnya ada produk section. Menjelaskan tentang produk-produk yang dijual, menjelaskan soal produk yang ada pada website. Kemudian selanjutnya ada folder. Di sini menampilkan berisi
informasi, kontak, tautan, dan hak cipta. Di sini berisi informasi misal cabang toko ada di mana, juga menampilkan kontak, email, nama. Selanjutnya di sini ada script tag, yaitu menghubungkan file dari Bootstrap untuk mengaktifkan fitur-fitur interaksi seperti drop-down dan modal. Kurang lebih tampilan home-nya seperti ini. Di sini menampilkan tampilan ikon-ikon yang ada, yaitu ada login, sign up, pencarian, dan menampilkan produk-produk serta harga diskon. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian cloud. Sama seperti pada bagian pertama penjelasan di bagian halaman home website. Di sini ada CarSet UTF-8 menentukan encoding karakter yang mendukung hampir semua karakter dari berbagai bahasa. Kemudian selanjutnya ada Meta HTTP Compatible memastikan browser Internet Explorer menggunakan engine rendering terbaru yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada name viewport. Di sini mengatur viewport agar halaman responsif dan tampil dengan benar di berbagai perangkat dengan ukuran layar berbeda, dan mengatur zoom awal. Kemudian selanjutnya juga ada title zoom, sama seperti pada penjelasan bagian home website, menentukan judul halaman yang ditampilkan pada tab browser. Kemudian ada link text. Link text ini yaitu menambahkan ikon-ikon kecil fashion yang ditampilkan di tab browser, menghubungkan file CSS eksternal untuk mengatur tampilan halaman. Kemudian juga menghubungkan library font awesome untuk menggunakan ikon-ikon, misalnya ikon keranjang, melanjam, dan media sosial. Dan juga link ini menghubungkan library Bootstrap CSS untuk menggunakan komponen-komponen UI yang telah di-style, misalnya navbar atau card. Kemudian ini juga mengimport font Roboto dari Google Fonts untuk digunakan di halaman pre-connect, membantu mempercepat semua font. Kemudian selanjutnya ada body. Bagian ini berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Kemudian yang selanjutnya ada top navbar. Top navbar atau div ini membuat bagian navbar atas halaman berisi ikon-ikon media sosial, Twitter, Facebook, Instagram menggunakan font awesome. Kemudian juga ada outer links berisi tombol login dan sign up yang mengarah ke halaman login, HTML dan sign up HTML, serta ikon user dan keranjang belanja. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada navbar expand. Ini menggunakan kelas Bootstrap navbar untuk membuat navigasi. Navbar expand LG membuat navbar collect menjadi menu hamburger pada layar yang lebih kecil atau large. Kemudian ada logo PNG, tombol yang muncul layar kecil untuk membuka menutup menu navigasi. Di sini ada beberapa item-item navigasi, setiap item navigasi, tautan navigasi, dan juga ada formulir pencarian. Di sini juga kita bisa lihat ada penambahan warna pada image logo,
Di sini ada pilihan cloud, kategori, about us, sama contact us. Kemudian selanjutnya ada banner. Banner ini berisi teks promosi dan tombol shop now. Selanjutnya ada div. Ini akan berisi daftar produk yang ditampilkan dalam bentuk card menggunakan Bootstrap Grid System. Untuk mengatur tata letak card, call MD3. Misalnya akan membuat setiap card menempati 3 kolom pada layar medium dan lebih besar. Card setiap produk berisi konten card, gambar, judul, deskripsi, harga, dan tombol. Kemudian juga star menampilkan rating bintang, dan juga fakar shopping yaitu ikon keranjang belanja. Dan di sini juga terdapat bagian-bagian produk dan penjelasan produk serta tampilan dan harganya. Kemudian selanjutnya ada link yang menghubungkan file JavaScript Bootstrap. Ini juga sangat penting agar komponen-komponen Bootstrap yang interaktif, misalnya dropdown, modal, navbar, collapse, berfungsi. Secara keseluruhan, kode ini membangun struktur data sebuah toko online fashion. Untuk membuatnya berfungsi penuh dan perlu menambahkan CSS untuk styling. Kemudian output dari cloud-nya yaitu seperti ini. Tadi yang dijelaskan bagian home, dan kemudian sekarang bagian cloud. Di sini terdapat gambar, penjelasan, dan bintang rating, kemudian juga ada keranjang. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Fitri Aulia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang about, di mana codingannya menggunakan meta text dan title, di mana meta charset UTF-8 menentukan encoding karakter UTF-8 yang mendukung sebagian besar karakter dunia. Kemudian menggunakan title fashion, di mana title fashion ini untuk menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Kemudian lanjut ke link ke style sheet dan font, di mana link rel shortcut icon menambahkan icon fashion, menambahkan icon favicon untuk halaman web, beserta link rel, di mana style sheet href atau style CSS menghubungkan ke file CSS eksternal. Kemudian lanjut ke top navbar, di mana div class membuka tab div class atau top navbar berisi ikon-ikon media sosial, tombol login dan sign up, serta ikon
user, dan keranjang belanja. Akun-akun media sosialnya itu seperti Twitter, Facebook, beserta Instagram. Kemudian lanjut ke navbar utama, nav class, di mana navbar expand IG, ID atau navbar menggunakan komponen navbar bootstrap untuk membuat navigasi utama website. Di dalamnya terdapat logo, tombol hamburger untuk tampilan mobile, menu navigasi seperti home, cloud, dan kategori, dan about use dan contact use, beserta form pencarian. Kemudian lanjut ke about, deskripsi toko, di mana kelas kontainer, ID about, deskripsi toko, menampilkan deskripsi toko termasuk gambar dan informasi tentang toko. Menambahkan tab div class dengan call md 6 py3 pymd 0. Kemudian lanjut ke bagian offer atau penawaran, di mana div class container ID offer, div class row menampilkan penawaran menarik seperti bebas biaya kirim dan pesanan lebih dari 100.000 dan pilihan produk yang banyak beserta pengiriman cepat. Kemudian lanjut ke footer, di mana footer ID atau footer style berisi informasi tentang toko seperti alamat, contohnya ini Semarang, Makassar, Bandung, kontak, tautan berguna, layanan, dan jaringan. Juga terdapat copyright dan informasi pembuat. Nah, pada tombol panah ke atas, HTML, ahref, class arrow, atau imager, di mana tombol ini memungkinkan pengguna untuk kembali ke bagian atas halaman dengan mudah. Kemudian lanjut ke script bootstrap, di mana script bootstrap ini menghubungkan ke JavaScript Bootstrap untuk mengaktifkan fitur-fitur interaktif seperti drop down pada navbar. Kemudian kita masuk ke open in the default browser, lalu ke about use, di sini menampilkan deskripsi toko serta tautan berguna, layanan kami, jaringan sosial kami, beserta alamat
style cabang kami. Dari penjelasan abot tadi, kita lanjut ke penjelasan tentang kontak. Langsung saja kita masuk ke body dan konten halaman, di mana body div class atau top navbar, nav class navbar expand, IG, di mana body ini berisi tentang konten utama pada halaman web. Nah, bagian-bagian pentingnya yaitu top navbar atas berisi icon sosial media, tombol login, dan sign up. Kemudian navbar utama menggunakan bootstrap, berisi logo, menu navigasi, dan formulir pencarian. Ya, kemudian kontak berisi bagian kontak dan formulir pesan. Kemudian lanjut ke footer halaman berisi informasi toko, tautan berguna, dan informasi hak cipta, di mana menggunakan script top navbar menggunakan icon font awesome dan tombol dengan link ke halaman login dan sign up. Lalu ke navbar menggunakan kata-kata bootstrap untuk membuat navbar responsif. Terdapat menu drop-down untuk kategori formulir. Pencarian belum berfungsi karena atribut type submit belum dihubungkan ke script. Kemudian lanjut ke kontak, di mana kontak menampilkan informasi tentang telepon, email, beserta teks area untuk pesan tombol kirim seperti Semarang, Makassar, dan Bandung. Kemudian lanjut ke footer berisi tentang toko, tautan-tautan, dan icon sosial media. Informasi hak cipta dan perancang juga tercantum di sini. Kemudian tombol panah ke atas berfungsi untuk men-scroll bagian atas halaman. Biasanya diimplementasikan dengan JavaScript untuk animasi scroll yang halus. Nah, pada kode ini adalah struktur dasar HTML untuk halaman web toko fashion dengan menggunakan bootstrap untuk styling dan layout yang responsif, di mana font awesome untuk icon dan Google Fonts untuk font.
Beberapa bagian seperti formulir dan tombol memerlukan JavaScript atau backend. Langsung saja kita masuk ke kontak. Di sini tampilannya meliputi nomor telepon, email, kemudian alamat kami Semarang, Makassar, dan Bandung. Kemudian info pemesanan, serta bagian bawah menampilkan tombol kirim. Baik, selanjutnya di sini penjelasan mengenai codingan login pada website. Yang pertama sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu MetaCharset UTF-8 menentukan pengkodean karakter, memastikan kompatibilitas dengan Internet Explorer, mengatur viewport untuk tampilan revolusif, dan title version yaitu judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Kemudian ada link rel start icon tip image, menambahkan version dan juga menghubungkan ke steady-state CSS lokal. Kemudian selanjutnya ada body yaitu berisi konten web, menambahkan, dan juga ada script searching, menambahkan script bootstrap untuk fungsionalitas komponen JavaScript. Kemudian ada top navbar yang ini berisi ikon media sosial dan link atau login atau sign up, serta ikon user dan keranjang belanja. Kemudian menumpukan ikon media sosial Twitter, Facebook, Instagram menggunakan font awesome, dan menambahkan penampung atau tombol login dan sign up, serta ikon user dan keranjang. Selanjutnya ada navbar utama, yaitu navbar utama yaitu ada brand logo fashion, ada tombol untuk tampilan responsif, dan juga di sini ada tampilan home, cloud, kategori, sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini ada kontainer untuk formulir login. Yang pertama yaitu baris untuk mengatur tata letak kolom. Kemudian selanjutnya di sini terdapat call EMD4 dan call EMD8. Kolom ini untuk sisi kiri atau ajakan mendaftar, dari sisi kanan formulir login. Di sini terdapat menu login. Di sini ada pemberitahuan hello teman pada saat pertama kali mau login, dan ada pilihan buat akun baru atau mendaftar, dan juga ada pilihan masuk akun. Juga ada pilihan lupa kata sandi, dan apabila kita memilih salah satunya bisa menombol tekan masuk. Kemudian selanjutnya ada footer. Di sini ada footer situs web berisi informasi kontak, tautan berguna, layanan, dan ikon media sosial. Kemudian menampilkan hak cipta dan kredit desain. Dan terakhir di sini ada arrow. Ada arrow yaitu tombol untuk kembali ke bagian atas halaman secara keseluruhan.
Kode ini membangun halaman web fashion sederhana dengan navigasi formulir login dan footer. Penggunaan Bootstrap mempermudah pembuatan tata letak responsif dan komponen interface. Kemudian selanjutnya kita bahas coding Sign Up. Sign Up sama dengan halaman coding dari login HTML. Bagian atas juga sama, yaitu menggunakan Bootstrap berisi logo tombol, link navigasi, dan lain sebagainya. Di sini juga sama. Di sini ada sambutan pada saat kita mengklik Sign Up, yaitu selamat datang kembali. Di sini kita bisa mengatur kontainer utama untuk formulir pendaftaran dan juga berisi formulir pendaftaran, kontainer untuk input nama, email, dan kata sandi, ikon media sosial, dan tombol mendaftar. Kemudian selanjutnya yang terakhir juga tidak memiliki perbedaan utama. Kode ini dengan kode sebelumnya adalah fokus pada halaman Sign Up. Dengan struktur navbar dan footbar relatif sama, namun konten utama diubah menjadi formulir pendaftaran. Kita lihat hasil outputnya. Dan ini adalah home atau beranda utama dari websitenya. Kemudian ada cloud, ada berbagai pilihan produk, dan juga ada kategori. Kita bisa memilih kategori produk di sini. Selanjutnya ada about us. About us di sini deskripsi atau deskripsi toko. Kemudian ada kontak, ada tombol searching, dan di sini ada ikon keranjang, ikon FB, Twitter, dan Instagram. Di sini apabila kita mengklik login, maka akan tampil tampilan seperti ini. Apabila kita mengklik Sign Up, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, tampilan websitenya seperti ini.